Kata beliau, misal dzalika, contoh yang demikian ini atau hal yang semisal dengan yang demikian ini adalah yujadu haulal harami amaratun fiha syuqaqun yusalli fiha nasu wahum yarawnal imama awil ma'mumina imma fis salati kulliha aw fi ba'diha fa'ala kalamil muallifi takunus salatu sahihatan. Contoh yang demikian itu adalah, atau hal yang semisal dengan yang demikian itu adalah dijumpai di sekitar Masjidil Haram bangunan-bangunan. Padanya terdapat lorong-lorong yang orang-orang sholat di situ. Mereka melihat imam atau makmum. Mereka dapat melihat imam atau makmum. Imma fis sholati kulliha au fi ba'diha. Baik pada sholat secara utuh, ya, mereka bisa menyaksikannya semuanya, au fi ba'diha, atau pada sebagian sholat saja. Fa'ala kalamil muallifi takunu sholatu sahihatan. Maka berdasarkan pendapat muallif, ya, sholatnya itu sah, ya. Jadi sholat yang dilakukan oleh makmum, ya, yang berada di lorong-lorong tadi itu sah. Ini berdasarkan pendapat muallif, yakni Al-Imam Al-Hijawi rahimahullah. Karena Al-Imam Al-Hijawi rahimahullah mensyaratkan bagi makmum yang sholat di luar masjid, sedangkan imamnya berada di masjid tadi itu, syarat pertama haruslah makmum mendengar takbirnya imam. Kemudian yang kedua, ini haruslah makmum itu melihat imam atau makmum. Ini syaratnya. Sehingga apabila syaratnya ini, dua syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Namun apabila dua syarat ini terpenuhi, meskipun mereka berada di luar masjid, maka sholatnya itu sah. Dan ingat, mendengar takbirnya imam di sini, ya, dikatakan meskipun dengan penyambung itu, ya. Misalnya penyambung di sini ada kalanya dengan pengeras suara atau orang yang menyambung takbirnya imam, ya, kepada makmum yang lain. Ini muballigh istilahnya. Wa naqulu lahum idza sami'tum al-imam al-iqamata, ya. Wa naqulu lahum idza sami'tumul iqamata falakum an tabqaw fi makanikum wa tusallu ma'al imami wa la ta'tu ilal masjidil harami. Dan kami katakan kepada mereka, apabila kalian mendengar iqamah, maka boleh bagi kalian untuk tetap berada di tempat-tempat kalian dan kalian mengerjakan sholat bersama imam tersebut dan kalian tidak datang ke Masjidil Haram, ya. Jadi mereka tetap di tempat-tempat mereka itu, ya, meskipun berada di sekitar masjid, ya, tidak di dalam masjid. Dan mereka boleh mengikuti sholatnya imam yang berada di Masjidil Haram, ya, meskipun mereka tidak datang ke Masjidil Haram, ya, boleh asalkan terpenuhi syarat tadi itu. Ini berdasarkan pendapat mu'alif tadi. Ini Al-Imam Al-Hijawi. Wa 'alal qawli tsani la tasihhu sholatu li'anna sufufa ghairu muttasilah. Dan berdasarkan pendapat yang kedua, la tasihhu sholat, sholat tersebut tidak sah, li'anna sufufa ghairu muttasilah, dikarenakan sof-sofnya itu tidak bersambung. Karena sebagian ulama mereka mensyaratkan sahnya sholat makmum yang berada di luar masjid itu, softnya itu harus bersambung, ya, softnya itu harus bersambung sampai ke masjid. Apabila softnya itu tidak bersambung ke masjid, ya, sedangkan mereka sholat di luar masjid, ya, maka sholatnya itu tidak sah, ya. Makanya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa 'alal qawli tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, la tasihhus shalah, salat seperti tadi itu tidak sah, li'anna sufufa ghairu muttasilah,
dikarenakan soft-softnya itu tidak bersambung ya, sampai ke masjid. Wa hadzal qawlu huwa shahih, dan pendapat inilah pendapat yang tepat, yang benar. Ya. Wa hadzal qawlu, dan pendapat inilah pendapat yang tepat, yang benar. Wa bihi yandafi'u ma afta bihi ba'dul mu'assirina min annahu yajuzul iqtida'u bil imami khalfal midya'i. Dan berdasarkan yang demikian ini terbantahlah apa yang difatwakan oleh sebagian orang-orang mu'assirin, orang-orang belakangan ya di zaman ini, bahwasanya kata mereka boleh mengikuti imam khalfal midya, ya, melalui radio, ya, atau bahasa letterletnya ya, boleh mengikuti imam di belakang radio. Ya, ini jadi karena imamnya tadi itu ya disiarkan secara langsung melalui radio, maka boleh bagi makmum ini untuk mengikuti imam tadi itu ya, melalui siaran radio ini. Wa kataba fi dzalika risalatan sammaha al-iqna' bi sihhati sholatil ma'mumi khalfal midya. Dan orang-orang mu'assirin ini ya menulis tentang yang demikian itu suatu risalah yang dinamakan dengan al-iqna'u bi sihhati sholatil ma'mumi khalfal midya. Al-iqna'u bi sihhati sholatil ma'mumi khalfal midya. Wa yalzamu ala hadzal qaul alla nusalliyal jumu'ata fil jawami'i bal naqtadi bi imamil masjidil haram li'annal jama'ata fihi aktsaru fayakunu afdal. Dan berdasarkan pendapat ini ya, alla nusalliya al jumu'ata, kita tidak perlu sholat Jumat fil jawami' di masjid-masjid umum, bal naqtadi bi imamil masjidil haram ya, tetapi kita mengikuti imam masjidil haram saja ya, jadi kita bermakmum kepada imam yang ada di masjidil haram saja, dikarenakan jamaah di masjidil haram itu lebih banyak, fayakunu afdol, maka tentunya lebih utama. Jadi tidak perlu kita mengadakan sholat ya di kampung-kampung kita ya, di masjid kampung-kampung kita, tetapi sholat di rumah ya sambil mengikuti siaran langsung ya yang ada, atau dengan siaran langsung di radio ya yang menyiarkan siaran langsung sholatnya imam yang ada di Masjidil Haram. Karena di sini katanya dikarenakan jamaahnya yang ada di Masjidil Haram itu tentu lebih banyak, maka lebih utama ya, daripada sholat di masjid kita masing-masing. Ma'annal ladzi yusalli khalfal midya'i la yara fihi al-ma'muma walal imama. Padahal orang yang sholat ya dengan mengikuti siaran radio tadi itu ya, dia tidak melihat makmum dan juga tidak melihat imam. Padahal dia makmum ini ya tidak melihat makmum yang sholat dan juga tidak melihat imam. Fa idza ja'at tilfazu alladhi yanqulu as-sholata mubasyaratan yakunu min babin aula, atau min babi aula. Maka apabila ada televisi yang menyiarkan sholat secara langsung, maka itu tentu lebih utama. Nah, jadi kalau radio tadi kan tidak melihat, itu saja sudah sah ya kata mereka. Lalu kalau seandainya ada TV yang menyiarkan sholatnya Imam Masjidil Haram secara langsung, maka lebih boleh lagi kata mereka ya, lebih utama lagi ya, untuk dibolehkan dan seterusnya. Karena dengan televisi bisa lihat langsung imam yang berada di Masjidil Haram. Wa ala hadzal qaul ij'al al-televizyun amamaka wa sholli khalfa imamil haram. Dan berdasarkan pendapat ini ya, posisikan televisi itu di depanmu dan sholatlah di belakang imam Masjidil Haram, yakni melalui siaran live langsung melalui televisi tersebut.
wahmadillaha ala hadhihi ni'mah, dan pujilah Allah atas nikmat ini, kata mereka. Li'annahu yusyarikuka fi hadhihi shalah alafun nas wa salatuka fi masjidika qad la yablughunal alfa. Dikarenakan ya, akan sholat bersama engkau ya, di dalam sholat ini ribuan orang, dan sholatmu di masjidmu ya, yang ada di kampungmu itu ada kalanya tidak sampai 1000 orang yang sholat ya, ini. Jadi mendingan, kata mereka, sholat mengikuti imam Masjidil Haram tadi itu ya, yang disiarkan langsung melalui televisi, daripada sholat di kampung ya, yang jumlahnya cuma sedikit ya. Walakin hadzal qawlu la syakka annahu qawlun batilun. Akan tetapi ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat ini tidak diragukan lagi bahwa itu adalah pendapat yang batil. Pendapat ini enggak benar ya, pendapat ini batil. Li'annahu yuaddi ila ibtali sholatil jama'ati wal jumu'ati. Dikarenakan yang demikian itu membuat sholat jamaah dan sholat Jumat tertiadakan gara-gara perbuatan semacam ini. Walaisa fihi ittisalus sufufi ya, dan juga soft-softnya tidak bersambung ya. Wa huwa ba'idun min maqsudis syari'i bi sholatil jumu'ati wal jamaati. Dan hal itu ya, yang demikian ini jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya, yang memerintahkan sholat Jumat dan sholat jamaah.